Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina amin. Wa minha zakatuz zuru'i wassimari. Ini bukan halaman 55 atas. 55 atas. Wa minha, setengah daripada macam-macam zakat, zakatuz zuru'i wassimar. 54 6 dari bawah. Wal farqu. Oh, belum nyampe. Baik. 54 6 baris dari bawah ke atas. Wal farqu bainal mas'alataini, dan adapun perbedaan antara dua masalah itu, annan naqda lam yata'ayyan sarfuhu lisyira'i fis saniyati, yaitu bahwasanya uang emas dan perak yaitu tidak tertentu oleh mendayagunakannya lisyira'i, untuk membeli fisaniyati, pada masalah yang kedua. Bikhilafil ula, lain halnya masalah yang pertama. Waduh, nyelip bacaannya ya. Al-khamisu, adapun yang kelima, alla yarji'a jami'u malit tijarati fi asna'il hauli ila naqdin min jinsi ma yuqawwamu bihi wa huwa dunu nisabin. Adapun yang kelima, yaitu bahwa tidak kembali oleh seluruh harta dagangan fi asna'il hauli, pada tengah-tengah tahun, ila naqdin, kepada mas perak atau mata uang, min jinsi ma yuqawwamu bihi, dari jenis barang yang dinilai dihargakan ia, bihi dengan barang, wa huwa dunu nisabin, padahal dia malut tijarah itu kurang dari senisab. Fa in radda ila dhalika thumma ashtara bihi sil'atat tijarati ibtada'a haulaha min hini syira'iha litahaqquqi naqsin nisabi bitandidi. Maka jikalau mengembalikan ia kepada yang demikian itu, naqdin min jinsi ma yuqawwamu bihi, kemudian ia membeli dengannya akan barang-barang dagangan, ibtada'a, maka memulai ia haulaha, akan tahunnya daripada dagangan, dari sejak membelinya sil'ah, karena nyatanya kurang daripada nisab, bitandidi, dengan dijadikan mata uang. Bikhilafi qablahu, lain halnya ia qablahu, sebelumnya daripada tandid. Fa innahu madnunun, maka sesungguhnya ia, yaitu disangkakan. Amma law radda
ba'dal mali ila ma dzukira aw ba'ahu bi ardin aw bi naqdin la yuqawwamu bihi akhirul khawli ka'an ba'ahu bi darahima wal halu yaqtadi taqwima bidananira aw binaqdin yuqawwamu bihi wa huwa nisabun fal haulu baqin fi jami'i dzalika. Adapun jikalau mengembalikan ia akan sebagian harta kepada apa yang telah disebutkan itu, atau menjual ia akan sebagian harta dengan barang-barang atau dengan mata uang yang tidak dinilai ia dengan mata uang itu pada akhir tahun, ka'an ba'ahu bidarahima, seperti bahwa ia menjualnya dengan dirham, wal halu, padahal adapun keadaan yaitu menuntut oleh keadaan akan menilainya dengan dinar, au binaqdin, atau dengan mata uang yang yuqawwamu bihi, yang dinilai ia dengan naqd, padahal dia yaitu senisab, maka adapun haulnya yaitu baqin, masih terus ada pada seluruh yang demikian itu barang. Walau kana urudut tijarati mimma tajibu zakatu fi ainihi aw aini samratihi kasaimatin wa nakhlin ghalabat zakatul aini. Maka jika dan jikalau ada oleh barang dagangan itu dari barang yang wajib oleh zakat pada bendanya atau pada ain buahnya, seperti binatang ternak dan kurma, maka menanglah, ghaliblah oleh zakat benda daripada zakat dagangan. Lakin lau sabaqa haulut tijarati ka'anishtara bimaliha ba'da mudhi muddatin min hauliha nisaba saimatin wajabat zakatut tijarati inda tamami hauliha summa tu'tabaru zakatul aini aidan. Akan tetapi jikalau terdahulu oleh haul dagangan, seperti bahwa membeli ia dengan harta dagangan, bimaliha ba'da mudhi muddatin min hauliha, sesudah berlalunya satu masa dari haulnya dagangan, membeli nisab saimatin akan nisab, satu nisab daripada binatang ternak, wajabat zakatut tijarati, maka wajib oleh zakat dagangan inda tamami hauliha, ketika sempurna haulnya dagangan. Kemudian direkenlah oleh zakat bendanya abadan, pada selama-lamanya. Wa minha zakatuz zuru wallahu a'lam bissawab. Segini nanggung bacanya ini ya. Saudara sekalian yang mulia, di antara harta yang wajib dizakati adalah zakatut tijarah, zakat dagangan. Jadi bila mana kita berdagang, dagang apa saja, apa dagang abu gosok, apa dagang apa aja, panci, kelontongan, dagang baju, kalaulah kita dagang, maka ada terkena peraturan hukum zakat dagang, tentu dengan syarat-syarat dan aturannya. Di antara yang paling pokok adalah haul dan nisab. Saya harus mengulang sedikit biar kita nyambungnya enak. Berapa nisabnya zakat dagangan? Jangan sampai timbang kita jualan baju lebaran doang, habis itu nggak dagang lagi.
atau dagang kue apa itu yang dikasih gula-gula itu, putu mayang, lebaran doang. Udah kan dagang lu zakat gitu. Ya, ntar dulu dilihat jadi berapa nisab zakat dagangan. Maka nisabnya adalah nisab emas, biar gampang 80 gram. Begitu, 20 dinar, 20 dikali 4. 1 dinar itu 4 gram emas, berarti 20 kali 4 sama dengan 80 gram emas. 80 gram emas diuangkan, artinya dinilai uang. Berapa tuh kira-kira ibu-ibu dah tuh yang paham? Emas tuh kira-kira segram berapa? 800-an. Kalau 800 berarti 80 dikali 800, 64 juta. Kalau 800, kalau 900-an berarti 9 kali 8 72 juta gitu. Anggap deh yang di 800 nih, gitu. Habis beli Ustadz ini kayaknya tahu ini. Jadi anggap 80, berarti nisabnya adalah 64 juta. 64 juta nisabnya, 64 juta. Nah, 64 juta ini minimal tuh, apalagi kalau lebih, untuk ngitung haul sebelum ngitung zakatnya. Dari kapan kita ngitung haulnya? Ngitung setahun, biar gampang ulang tahunnya kapan. Maka agar supaya mudah kita memahami, dilihat daripada modal. Berapa modal dagangnya? Artinya, apakah modal dagang itu mencapai 1 nisab ataukah tidak? Kalau modal dagang kita karena dagang besar, modalnya barangkali 100 juta modal, berarti lebih dari 64, kan begitu? Artinya mencapai 1 nisab. Kalau modalnya adalah 100 juta modalnya, maka ngitung zakatnya di tanggal berapa? Maka ngitung zakatnya di tanggal niat dagang, bukan di tanggal grand opening, bukanya, bukan di tanggal bukanya. Umpama niat dagang tuh di Ramadan, niat dagangnya, tapi niat bukanya umpamanya di Idul Adha, maka hitungan dia setahunnya di Ramadan, tanggal mau berapa? 17 Ramadan umpama. Kenapa 17 Ramadan? Kan bukanya Idul Adha, bulan haji. Kenapa enggak ngitungnya bulan haji? Kan enggak setahun kalau di Ramadan lagi. Enggak, karena modalnya mencapai 1 nisab. Kalau modal itu mencapai 1 nisab, maka ngitung setahunnya dari mulai niat dagang, mulai niat dagang. Artinya antara niat dan buka tentu bisa bareng, bisa beda. Begitu. Biasanya yang model begitu pedagang besar istilahnya, modalnya cukup. Tapi bila mana modal dagang itu tidak mencapai 1 nisab,
biar gampang. Apalagi dagang balon yang totet pencetak, dagangnya nggak mencapai 1 nisab, duit modalnya biar gampang 10 juta 20 juta gitu, atau 1 juta. Dagang abu gosok kan lumayan 1 juta gitu, dapat banyak kali ya, berapa karung itu ya. Atau dagang tanah, pohon kan perlu tanah itu kan, laku juga ujungnya itu. Ini dagangnya enggak banyak modalnya, biar gampang 10 juta dah dagangnya. Artinya 10 juta itu tidak mencapai 1 nisab, karena kan 64 tadi itu hitungannya. Maka karena modalnya tidak mencapai 1 nisab, maka menghitung haul itu 1 tahunnya bukan dari niat berdagang, tapi dari grand opening, dari buka. Bagi pedagang UMKM, pedagang kecil, tentu ngumpulin barang-barang dulu. Beli ini Indomie dulu sedus, lama lagi ya kan duitnya modal nanti nyari lagi, ngumpulin barang-barang dia mau dagang tuh, naro 1, naro 2, naro 3 biar ada lengkap. Udah rada lengkap, dirasa udah cukup, baru udah buka gitu, buka begitu. Kalau dagang nasi uduk ya modal 10 juta cukup dah ya. Oh lebih. Ini udah pernah dagang nasi uduk gitu, kira-kira dah ya, kira-kira. Maka kan ngumpulin dulu, beli beras dulu, beli minyak, ya namanya juga pedagang kecil. Lalu dia bukanya di Dzulhijjah tanggal 1 atau di Idul Adha. Idul Adha kan tutup ya, 1 Dzulhijjah gitu, atau 1 Muharram. Dia bukanya 1 Muharram. Jadi kata dia, kalau di 1 Muharram kayaknya barang-barang nih udah lengkap semua, dari kompor gas apa dah 1 Muharram aja gitu, bukanya begitu. Maka kemudian niatnya dari Ramadan, 17 Ramadan tadi itu niat mau dagang tapi ngumpulin, grand openingnya baru buka di tanggal 1 Muharram. Maka ngitung setahunnya bukan di Ramadan, bukan di niat dagang, tapi dibuka warungnya begitu. Maka ketika sudah setahun dagang nasi uduk nih, setahun dilihat, udah setahunnya berarti Muharram gitu, udah di 1 Muharram dilihat, dibobok deh tuh dana tuh, ada berapa uang cash yang ada, ya boro-boro habis buat jajan bocah saban hari aja. Ya itu sih kagak zakat namanya kayak begitu, belum yang kayak gitu. Oh duit ada 30 juta, baik. Lalu modal berasnya tuh yang persiapan dagang nasi uduk, hasil putaran ini kan punya beras, punya minyak begitu. Apalagi dah tuh ya apa bawang, ya macam-macam dah pokoknya persiapan nasi uduk, termasuk jengkolnya, kan pakai jengkol juga ya kan. Ini kan duit dari perputaran dagang itu, duit 30 juta, ada berapa jengkol, sekian karung, berapa tuh dulu belinya. Oh jengkol sih 5 jutaan dah, berarti dihitung tuh kalau butuh barang 30 plus 5 juta. Beras ada berapa karung, minyak ada berapa, di total tuh yang berbentuk barang begitu. Anggap yang berbentuk barang tuh bernilai 40 juta biar gampang begitu. Yang berbentuk barang persiapan dagang nih biar gampang, maka 40 juta yang berbentuk barang tuh diuangkan. Jadi uangnya nih yang mendem di barang nih 40 juta plus dana cash 30 juta, berarti sama dengan 70 juta. Tadi
Untuk zakat itu nisabnya 80 gram emas atau disebut uang tuh 64. Berarti kalau 70 juta lewat daripada nisab, artinya masuk nisab, maka haul masuk, nisab masuk, maka nih orang bakal zakat. Karena 70 juta maka zakatnya biar gampang, kalau persen-persen 2,5% tuh berapa ya, puyeng gitu. Yang gampang cara ilmu agama dibagi 40 begitu aja, 1/40. 1/40 tuh dibagi 40 begitu. 70 juta dibagi 40 tuh rumusnya, rumus zakatnya. Udah, itu sama dengan di persentase 2,5%. Karena 2,5%, mana HP-nya jadul lagi, nggak ada persen-persen, berapa puyeng. Udah nggak usah persen-persen, dibagi 40 begitu. Maka kan bawa handphone tuh, kalau mau dihitung bantuin ngitung yang dagang ya kan besok lusa kita bakal dagang tuh. 70 juta dibagi 40 berapa tuh? Berapa? Sejuta berapa itu? Handphonenya mainin dah. Ya saya gak pakai handphone lagi. Ya, berapa itu? 1.850.000 itu zakat dagang nasi uduk kita. Begitu nasi uduk kita. Dah kita segala ada kayak begitu-begitu boro-boro habis. Nasi uduk aja buat cucu-cucu doang udah habis aja, belum dagangin. Ya kayak begini nih kagak zakat. Tuh iya tuh, begitu. Enggak zakat. Begitu. Jadi kita ngukur tuh semuanya dalam dagang, diukur. Begitu. Mana saya dagangnya pohon lagi, pohon. Lah pohon kan pasarnya gelap. Pohon beli dari bibit kecil, siram-siramin aja daripada nganggur ya kan, buang-buangin air mulu saban hari ya kan. Begitu nyiram pohon gede ya kan, nanti tergantung demen pohon ya kan. Begitu. Ini bagaimana menghitungnya yang berbentuk barang kan begitu. Hitung aja modal dan berbicara berapa tuh duit yang mendem di situ. Karena harga standarnya aja. Duit yang mendem berapa tuh buat beli bibit segala macam dan operasional tuh, hitung tuh dengan angka. Udah gitu aja. Begitu, ibarat kita kuliin orang nyiramin ya kan. Itu cara menghitungnya, duit cash berapa. Begitu. Orang kita ini rada repot berbicara zakat dagang karena rekeningnya selalu dibikin jadi satu, sementara uang harian. Jadi uang keuntungan dagang berapa nggak tahu, yang penting tiap hari ada duit aja dah. Begitu, ada setoran dia kita nggak tahu sebetulnya toko yang di kampung A ini untung apa rugi. Masuknya situ semuanya. Kita punya cabang ini, barangkali punya cabang ini berapa, orang rekeningnya itu juga. Jadi yang ini berapa, kapan mulainya kan bakal beda. Kios yang ini mulainya tanggal sekian, tentu keuangan dengan modal tanggal sekian kan nggak nyampur. Karena kita ini nyampur semuanya, yang di Kebon Jeruk, yang di Gunung Sindur, yang di Paru, perempatan jengkol. Emang ada berapa jengkol tuh ya? Ya ada di mana kek? Itu jadi satu itu rekeningnya. Jadi kita gak tahu tuh. Pokoknya kalau dilihat setahun, ini kayaknya lumayan untung. Padahal ada juga itu di antara kios-kiosnya yang rugi juga itu, yang kurang berhasil. Bisa saja karena kita kurang rapi manajemennya. Begitu. Padahal ayat manajemen bisnis dan administrasi serta keuangan ini terpanjang, kita nggak paham. Ini sebetulnya rugi apa untung? Pokoknya dia rekening ada nambah untung. Ini dari mana yang untung, mana yang macet? Kita nggak paham. Karena kita dagang udah deh, yang penting dagang aja lah. Itu keseringan kebanyakan kita kayak begitu. Jadi kita nggak paham di dalam dagang. Ini wajiblah kemudian dia nih. Kemudian nih materi kita ini ya.
kemarinnya ini berbicara dengan dagang ini, kata Sayyidi Syekh Nawawi Al-Bantani yang haul semingguan yang lalu ke 130, beliau ini berbicara dengan dagang ini, kata beliau berbicara tentang nilai. Bagaimana dalam bab zakat ini ada beberapa syarat tambahan di dalam aturan-aturan barang dagangan. Sebab ada barang itu yang bakal dipakai, namanya disebut urudukin ya. Ada barang itu enggak dipakai, namanya urudut tijarah. Umpama mana urudul qinyah, mana urudut tijarah. Kita dagang panci, namanya dagang yang model begini, kelontongan ya, betul ya, dagangnya kelontongan, ada panci, ada sendok, ada macam-macam. Kan panci ini dihitung, tapi ada juga yang bakal kita beli buat pakai, namanya yang buat pakai urudukin ya. Atau kita dagang motor, kita beli nih motor, ya pakai duit yang dari dagang juga sih, cuman motor ini rencananya buat anak kita karena sekarang udah kuliah, jadi SMA-nya jauh, dari SMA sih dekat, kuliah nih jauh, maka perlu dikasih motor. Kita beli motor tapi bukan untuk dagang, tapi untuk pakai, namanya disebut ngurudukin ya. Barang yang bakal dipakai, yang dipakai itu belinya bukan untuk diputar memutarkan uang, ini namanya tidak masuk di dalam urudut tijarah, tidak masuk pada barang-barang jual beli. Meski ketika terjadi kepepet mau bayar kuliah bocah mau dijual ya, itu karena tadinya niatnya bukan buat dagang, kagak boleh masuk pada aturan dagang, karena emang ini mau dijualnya bukan karena dagang, karena kepepet. Kayak kita punya rumah gitu, kita zakat enggak, jual rumah nih lah, kita bukan pedagang, orang jual rumah aja karena puyeng, ini banyak tagihan kemana-mana puyeng, maka kita jual, dikecilin tapi digedein. Dikecil-gedein apa? Beli di sini, pindahin dah, begitu ya, ke Parung ya, Pengasinan, mana aja dah, begitu. Nah ini bagaimana? Ini bukan dagang, bukan seperti kayak Jaya Properti atau kayak Podomoro Group Properti, emang dia mendagang. Ini menjual karena kepepet, puyeng, anak mau ngawinin, mau nendang apa ini ya paling kan yang dinendang kebon ya kan, begitu emang punyanya kebon, orang dulu kan begitu ya kan. Ini jual nih bukan karena dagang, ini enggak ada masuk hitung-hitungan hukum dagang. Nah aturan zakat itu dagang tuh yang kelima, kata Syekh Nawawi nih, yang kelima, alla yarji'a jami'u malit tijarati fi asna'il hauli ila naqdin min jinsi ma yuqawwamu bihi wa huwa duna nisabin. Syarat di dalam zakat dagang tuh yang kelima, karena kalau diulang dari pertama panjang lagi saya ini ya. Jadi yang kelimanya di dalam aturan zakat dagang ini, bahwa jangan sampai seluruh harta dagangan di tengah-tengah haul itu balik lagi kepada mata uang dari jenis yang dinilai, sementara nilainya kurang dari 1 nisab. Jangan sampai barang-barang yang kita dagangin ini semuanya kita borongin, jadi habis, nggak ada barang-barangnya lagi, sementara hasilnya di bawah 1 nisab. Ketika dijual diborongin, nggak ada senisab. Yang model begini menikah kagak ada zakat, karena udah nggak ada dagang. Ketika dibalikin jadi mata uang semuanya, hari jadi duit, sehingga barangnya habis semuanya.
Kalau model begini, bagaimana nih? Maka ini tidak akan ada zakat. Fa in radda ila dzalika, kalau dikembalikan tuh barang dagangan dijadikan uang, kemudian diberikan barang dagangan baru, maka bagaimana nih? Maka haulnya berubah. Contoh-contoh biar gampang ya saya potong. Kita dagang apa? Baju, dagang baju. Kata kita, nih yang lagi in celana training buat jogging. Jadi baju ini kita jual, borongin semuanya, big sale kata kita, jual. Sementara duit jualan barang dagangan kita ini kurang dari senisab. Biar gampang dapat duitnya 20 juta gitu. Biar gampang. Duit 20 juta ini akhirnya dibelikan training. Umpamanya Ramadan tuh ya kan, kita dagangnya, jadi udahlah sampai Syawal banyak, jadi Syawal kita borongin aja dah muanya, jadilah uang, dapat 20 juta. Kemudian katanya lagi ini celana training, kita beliin tuh celana training di Dzul Qa'dah, karangan Dzul Qa'dah nih, beli tuh training di Dzul Qa'dah ini, begitu. Maka mulainya dia haulnya bukan dari awal kali dagang dia baju itu. Begitu umpamanya haulnya adalah mestinya di Ramadan, berubah lagi haulnya di Dzul Qa'dah karena dagang baru. Kan biasa normal orang dagang tuh macam-macam, kadang tadi dagang beras, berubah lagi dagang ayam, berubah lagi dagang ini, kan beda-beda. Mungkin karena mencari jati diri dalam dagang. Tapi yang dagang musiman gak ada zakat. Yang dagang baju kayak Ramadan tuh, itu nggak ada zakat. Itu aja untungnya sampai Lebaran dia masih puyeng dia. Begitu masih puyeng, masih pinggir. Kan bisa terjadi begitu ya kan? Bisa aja dia terjadi. Kayak dagang petasan, ya kan? Kan biasanya Lebaran doang tuh kembang api ya kan? Habis itu kan kagak dagang lagi, ngambilnya di Parung. Parung apa ya itu ya? Dari pasar pagi, ya di pasar pagi. Beda dengan yang di pasar pagi. Kalau pasar pagi emang saban hari dia. Kan kalau kita kagak juga Lebaran doang dagangnya. Ya kayak gini, ente zakat dagang, ya Robbana. Ini dagangnya puyeng laku apa kagak ini? Begitu, kayak begitu. Ya tentu dilihat dalam ilmu daripada dagang. Tuh begitu. Kenapa? Gitu ibtada'a hauluha min hini syira'iha, memulai lagi haulnya. Yang tadinya mau haulnya Ramadan berangkat, nanti haulnya di Dzul Qa'dah karena ganti dari baju ke training umpamanya ke celana gitu. Kenapa? Litahaqquqi naqsin nisabi minat tanditi, karena nyata kurang daripada senisab dengan dimata uangkan. Tandit itu. Jadi yang tadinya barang dirubah menjadi duit semuanya, maka kurang senisab. Maka ini haulnya berubah dengan haul dagang apa itu tadi, celana training ibaratnya. Bi khilafihi qablahu, kalau enggak digituin, kalau masih terusin, masih dihitung daripada haul baju, sehingga Ramadan lah ngitung lagi berapa ada baju yang ada duit cash, berapa baju yang ada, begitu dihitung ada enggak senisab. Karena dengan perubahan pola dagang baru, maka dengan sendirinya baru lagi. Itu kayak begitu, peraturan baru lagi karena ada perubahan itu, begitu. Amma law radda ba'dal mal ila ma dzukira, adapun kata Syekh, kalau dikembalikan sebagian harta daripada keuntungan yang ada, modal yang ada, kemudian dibelikan barang baru atau dijual barter membeli barang yang lain, atau dengan uang yang tidak dinilai pada akhir haul, maka yang model kayak begini haulnya bakal berlanjut.
dalam jual belinya. Contoh, kita dagang apa ya? Yang tadi dah dagang baju aja dah. Dagang baju. Akhirnya karena lagi innya masuk sekolah, beli celana sekolah, kan begitu. Dagang lagi begini, dagangnya petasan, dibelikan dari sebagian keuntungan untuk itu, begitu. Emang hukum jual beli petasan ini bagaimana? Ya boleh saja begitu. Apa enggak mubadir? Ya kagak begitu. Enggak apa-apa, nyenengin orang nikahan itu, seneng. Orang juga pada ngumpul dengan begitu tuh, boleh-boleh aja yang kayak begitu, nggak apa-apa. Lagi juga kalau saban hari mau kagak juga, orang nikahan mau saban hari, nikah yang kedua mau kayaknya ngumpet-ngumpet ya kan, nggak bakal pakai petasan-petasan yang kayak begitu, sekedar menggembirakan saja. Nah artinya dagangnya macam-macam nih. Yang tadinya dagang baju diberikan lagi sebagian harta tuh kepada celana begitu. Atau kalau kata Syekh itu, atau dibuat barter sama beras, begitu dagangnya, begitu. Kalau yang kayak begini, begitu, maka haulnya bakal berlanjut. Tidak menghitung yang tadinya Ramadan jadi Dzulqa'dah, tidak, karena sebagian, tidak seluruh barang. Artinya berarti disebut ekspansi, dia menambah saja. Yang tadinya dagangnya cuman ini, sehingga menambah dagangan, menambah lagi dagangan, menambah lagi dagangan. Yang tadinya mendagang kayak macam retail tuh, ya begini, akhirnya dimasukin oleh bisnis air mineral, aqua dagang masuk, kan nambah namanya, nambah. Tapi nambah ini tidak menghilangkan uang seluruhnya, enggak ganti judul, tetap aja masih dagang, cuma nambah barang dari uang yang ada. Ini mah haulnya mengikuti awal di mana dia dagang. Apakah modalnya capai senisab atau tidak? Kalau mencapai senisab modalnya, berarti dari niat dagang. Kalau tidak mencapai senisab, dari grand opening, dari buka toko, buka warungnya. Itu begitu. Termasuk perpindahan uangnya kemudian dibelikan yang tidak dinilai, seperti ibarat rupiah diganti dengan dolar, dolar diganti dengan rupiah atau ringgit atau real, begitu. Ini tetap akan berlanjut saja dari sebagian harta yang ada itu, begitu. Itu makna fal haulu baqin fi jami'i dzalik. Maka haulnya itu terus berlanjut pada seluruh yang demikian itu. Apakah sebagian hartanya dibelikan barang baru, ataukah dijual barter dengan barang yang lain, ataukah kemudian dijadikan mata uang yang tidak dinilai pada akhir haul, pokoknya berlanjut. Tapi kalau duitnya semuanya ditarik, dagangnya tadinya beras, akhirnya dia udah bingung dagang beras ini bagaimana, udah ganti aja, saya mau dagang batu aja dah, begitu nggak beras. Atau dagang batu, tadinya dagang batu, ke zaman dulu ke zaman batu, sampai pala temennya yang botak digosok juga, dagang batu tuh. Ya Allah, mau tukang ngaji tuh lagi musim batu mah, yang tadinya nggak pernah pakai sarung, dikata mau rajin ke masjid, kagak, buat gosok batu aja. Nih ngalamin gak kayak begitu? Ya Allah, begitu saya pikir pakai sarung mau ke masjid, insaf, bukan. Mau buat gosok-gosok batu aja, nih batu udah kagak musim, dijual, borongin ya namanya ya, jual tuh semuanya, ganti baju. Nah ini haulnya ganti, ngikutin baju, karena seluruh duit barangnya dijadikan duit. Tapi kalau tidak seluruh barangnya dijadikan duit, masih berlanjut mengikuti yang itu, begitu. Kalau apalagi ditambah, begitu, menambah dagang baru, tapi tidak menghilangkan dagang lama, ini haulnya baqin fi jami'i dzalik. Maka haulnya terus berlanjut, begitu, berlanjut, begitu, yang kayak begitu. Lalu bagaimana kalau barang dagangan itu sendiri barangnya terkena wajib zakat? Seperti dagang apa? Dagang kambing gitu. Tapi nggak musiman. Kalau musiman kan Idul Adha aja baru dagang dah, nyari lebihan.
mana tadinya nggak pernah dagang lagi, jadi bisikin temennya, kalau kambing nih ya ngambil aja dari Turki. Turki mana? Turunan Gunung Kidul gitu. Jogja Gunung Kidul ya gitu. Gunung Kidul Jogja ya, iya Gunung Kidul gitu. Ya Allah, kambing di situ murah, jadi harganya sekian ratus ribu. Kalau dijual Jakarta kenapa 3 juta, lumayan tuh untungnya. Paling nggak dalam satu kambing bisa untung 1,5 juta. Dia terprovokasi sama kawannya, 1,5 juta satu ekor ya. Kalau saya beli 1000 ekor berarti untung saya 1,5 miliar. Banyak juga ya. Dagang ngerti kambing kagak apa kagak, iya baik deh kita dagang. Dia kagak pikirin tuh, yang dilihat untung aja. Namanya ngelihat sukses, tidak melihat proses. Dia pikirin dulu tuh kambing diri mulu dari Gunung Kidul ke Kebon Jeruk tuh, kira-kira kakinya semutan kagak, ada yang pingsan kagak, ada yang mati, dipikirin. Kena antrak kudu paham, ada virus kudu ngerti. Kita kagak ngerti, dagang kambing akhirnya dagang aja begitu, ujungnya kagak laku karena kecil-kecil kata orang. Nyalain Allah, ya Rabb, gue udah sholat duha, udah tahajud, ngapa dan gak habis, rugi ya. Bukan kitanya nggak ada ilmu tentang itu. Lain kayak tetangga kita, emang juga dari zaman Ki Benen dagangnya kambing. Tahu zaman Ki Benen nggak? Dagangnya kambing, mulu dia udah paham. Jatuh bangunnya aja udah berapa kali dia. Kan kita gak tahu, kita baru. Gua kira untung 1,5 miliar, ini rugi 300 juta kata gitu. Gara-gara kita nggak paham. Belajar dulu. Nah, sekarang kita dagang kambing begitu. Sedang yang namanya kambing ini bendanya wajib zakat. Kalaulah kita punya kambing 40, zakat 1 ekor. Cuman zakat kambing ini ta'abudi gitu. Apa tuh ta'abudi? Ajarannya apa yang ditentukan oleh Nabi kita ikuti. Karena kalau pakai logika dagang kambing 40 ekor zakatnya 1, kalau 80 2, kagak ada rumusnya. 80 masih 1, 100 masih 1, 120 masih 1, 121 baru 2. Itu ajarannya. Jadi enggak pakai ini. Itu cara zakatnya. Bisa ringan, bisa berat. Zakat dagang kambing nih. Tadinya enggak zakat, bisa zakat. Kita punya kambing 20, teman kita 20, ya udah join lah zakat yang tadinya kagak, kan ada 40 ya kan. Bisa juga ringan, kita punya 40, teman kita punya 40, zakatnya kan setengah jatuhnya ya kan, kan zakatnya 1, kan kita punya orang 2, kan setengah, ringan. Kira-kira itu kan tergantung. Nah, bagaimana kalau bentuknya kambing, yakni urudut tijarah mimma tajibu zakatu fihi. Barang dagangan ini barangnya dikenakan peraturan zakat. Barangnya seperti kambing dah begitu. Ini yang mana yang harus dihitung? Jadi kita punya kambing banyak. Kalau orang kita jarang lah, tapi mungkin di Jawa-Jawa ada begitu ya. Begitu. Kalau di kampung kita udah kagak ada lah orang dagang kambing yang sampai punya kambing banyak. Kalau di kampung kita punya kambing 10 aja banyak apa dikit? Banyak, saking kagak adanya kambing. Kalau di Arab tuh orang punya kambing 10.000, dikit. Begitu. Dikit. Itu 10.000 tuh. Jadi ngangon kambing nih di Arab. Ada beberapa orang di kampung tuh jadi TKI. Kerjaan lu apa? Ngangon kambing. Berapa? 100.000. Ya Allah, gimana? Itu kambing nurut aja dia. Ya kita mencoba nongkrong aja dia. Temu kalau bukan kawannya nggak boleh mau nyampur dia. Kambing di Arab tuh begitu kata dia. Nah, ini kita dagang kambing, punya kambing lebih gampang berapa ya? 300 ekor.
punya kambing, tapi kita juga dagang juga. Siapa yang mau beli kambing buat akikah, buat kebuli, ya kita dagang juga. Jadi dagang juga, punya kambing. Ini nih zakatnya, pertanyaannya. Apakah zakat dagang ikutnya? Apakah zakat kambing, yakni zakat binatang? Yang mana kita harus ngambil ketika terjadi kayak begini? Ikut mana? Apakah ikutnya pada harga karena ini adalah dagang, jadi sehingga zakatnya bukan barang nanti, duit, ataukah zakatnya barangnya, karena ini masalahnya barang kambing ini dizakati juga sehingga dagang hilang, atau kedua-duanya? Kata Syekh Nawawi, walau kana ardut tijarati mimma tajibu zakatu fi ainihi aw aini samratihi kasaimatin wa nakhlin ghalabat zakatul aini, yakni ala zakatit tijarati. Bila mana barang dagangan itu kategorinya barang itu sendiri diwajibkan zakat, kayak kambing lah, sapi, unta, begitu wajib zakat, maka cara menghitungnya apakah mengikut zakat dagang apa mengikut zakat ternak, begitu. Kata Syekh Nawawi, ghalabat zakatul aini, udah yang menang zakat benda, yakni zakat ternak. Dagang hilang. Yang punya kambing kayak begitu udah enggak ada ngomongin zakat dagang, termasuk di buahnya. Kayak kita kurma lah, kita barang dagangan, dagangnya adalah kurma, pohon kurma, dagangnya kurma lah. Kurma ini pohonnya, buahnya itu wajib zakat, buahnya wajib zakat, buah kurma nanti di depan tuh, begitu buah-buahan, artinya buah kurma wajib zakat. Apakah kita mengikut hukumnya, hukum zakat dagang kurma, apakah hukum zakat buah kurma? Maka kata Syekh Nawawi, bila mana barang dagangannya adalah kurma, yang mana kurma wajib zakat, begitu tuh, dari buahnya pohon ini kan ainu samrotihi, kan buahnya gitu. Kurma, buah daripada pohon kurma itu, maka yang dizakati adalah zakat benda, yakni zakat kurma, bukan zakat dagang, tapi adalah zakat perkebunan yang namanya kurma ini, hukum zakatnya begitu. Cuman lakin lau sabaqa haulut tijarah, bagaimana kalau haul dagangannya, kalau dagang kambing nih, dagang kambing tuh Ramadan begitu, tapi dagang kambing nih, tapi berbicara dagang nih, dagangnya Ramadan, nernaknya sih emang kalau nernak itu dari mulai dagang nih akhirnya dia nernak nu biar gampang, mulai nernaknya Ramadan apa ya, Muharram dah biar gampang. Ini yang mana nih? Kalau memang beda kayak begini, kalau lebih dulu haul zakat dagangan, seperti contoh kita membeli dengan harta dagangan tuh, sesudah satu waktu untuk membeli apa? Senisab. Jadi kalau ibarat kambing langsung beli 40 ekor daripada duit dagang. Umpamanya kita dagang nih, dagang kambing, akhirnya pas ngadepin Idul Adha, akhirnya kita beli borong banyak, kan borong banyak 40 aja udah nilai nisab, tinggal haul nih karena 40 kambing. Tapi lebih dulu haul dagang. Kalau lebih dulu haul dagang, maka yang kambing kita beli tuh, maka ngikut pada peraturan zakatnya
zakat dagang. Begitu ditarik dah tuh di Ramadan kambing tuh, baru kemudian sesudah zakat dagang ngomongin zakat benda. Masih ada nggak 40 tuh? Sesudah dibeli-beli dia, oh nggak ada, kambingnya cuma ada 20, ya enggak zakat bendanya gitu, bendanya. Jangan ampe nih maksud ibarat kita pakai menghela-hela. Jadi kalau kambing ini ada 20 dikata dia ternak, kalau ternak kan nggak zakat ya, begitu. Pas sudah banyak dikata dagang, biar dikitan zakatnya, kan kambing gede juga, begitu. Nah ini namanya biar orang nggak ada helah-helah dalam hukum agama. Ini zakat. Dan kehancurnya daripada orang-orang yang dagang itu kebanyakan kurang mengerti dalam aturan-aturan ini, aturan dagang. Jadi kalau kita mau dagang, bertanya sama kawan-kawan yang mengerti di kampungnya tentang ilmu dagangnya, termasuk peraturan apa dari agama yang diterapkan kepada kita manakala kita dagang, supaya jangan sampai waktunya zakat enggak zakat, jangan kalau belum zakat kemudian dia sedekah mah berzakat, padahal belum sebetulnya. Ini insya Allah nggak bakal ngancurin pada usaha kita, sebab kata Nabi, ma kholatotis sodaqatu malan illa absadathu, tidaklah bercampur harta zakat dengan harta kita, maka pasti bakal menghancurkan barang zakat itu pada duit yang ada atau pada harta yang ada. Ini diantara aturan-aturan daripada zakat dagang. Jadi singkatnya ngomongin zakat dagang begitu, wajib hukumnya untuk zakat dagang kepada orang yang berniaga, meskipun barangnya recehan, abu gosok lah, balon lah, apa aja, tapi tentu dengan catatan bila mana barang dagangan ketika akhir haul mencapai senisab berikut dengan uang cash yang ada, artinya digabung. Bila kemudian ada senisab bakal zakat, kalau nggak ada senisab tentu haul ada tidak zakat. Begitu juga nisab masuk belum haul tidak zakat. Bisa aja baru dagang langsung meledak, dagang pot ngalamin corona, baru juga dagang sebulan corona, lah kan orang daripada nganggur buat naruh-naruh pohon laku. Begitu sampai yang dagang-dagang pohon coba corona terus, lumayan ini, ada gitu. Begitu, artinya dalam setiap musibah ada yang diuntungkan, ada yang tidak, kira-kira begitu, kayak begitu. Inilah diantara aturan-aturan hukum zakat yang sebetulnya mesti harus diselesaikan sebelum kita Ramadan, sebab materi barunya wa minha zakatuz zuru'i wasimar, diantara anwa harta yang wajib dizakati adalah zakat tanam-tanaman, wasimari, dan buah-buahan. Apa nanti yang dimaksud dengan zakat tanaman? Apa tanaman kembang juga perlu dizakati tanaman ini? Begitu kembang, apakah zakat ini buah-buahan ini buah apa ini? Nanti akan dijelaskan oleh Tuan Syekh berbicara aturan-aturan zakat pertanian begitu. Walaupun kita tidak bertani, karena ini ngaji, ya mau tidak mau harus kita bedah juga. Sebagaimana kita nggak dagang, ya karena ngajinya babnya dagang, mau tidak mau kita harus tahu juga intinya bagian-bagian mana yang ada zakat, bagian-bagian mana yang tidak ada zakat. Setelah segini aja Indrayan buat tanya jawab saja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa.
dipersilakan. Wallahu a'lam.